Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan yang ada kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPS Geografi. Geografi. Ya, pada pertemuan kali ini di mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari daratan, lautan, dan lain-lain, yang dimana sumber daya alam itu apabila kita kelola dengan baik maka bisa menjadi satu hal untuk menunjang perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, sumber daya Indonesia mulai dari produk pertanian, perikanan, dan lain-lain, semuanya bisa dijadikan sebagai bahan-bahan yang penting untuk dijadikan sebagai suatu hal penunjang ekonomi yang ada di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Ada yang mulai dari bahan tambang, terus ada bahan untuk makanan dan juga untuk energi. Jadi, anak-anak, dari pembahasan atau penjelasan yang telah saya paparkan tadi, kira-kira ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Bahan pangan. Oh, oke, jawaban yang sangat bagus. Tetapi lebih jelasnya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Ya, oke. Dalam hal ini kita masuk kepada pengertian pangan, yang dimana pangan adalah segala sumber daya alam hayati yang dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Sebagai contohnya yaitu ada sagu, ada ikan, ayam, daging, dan lain-lain. Sedangkan untuk ketahanan pangan sendiri adalah di mana kemampuan seseorang untuk mengakses bahan pangan tersebut. Jadi dalam hal ini bagaimana seseorang dapat menjangkau apa yang hasrat yang dia mau. Contohnya seperti dia mau makan ayam, maka bagaimana dia bisa mendapatkan ayam tersebut. Itu adalah pengertian ketahanan pangan. Lalu yang kedua yaitu bahan industri. Bahan industri adalah segala jenis bahan mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang dikelola atau diolah untuk dijadikan sebagai sebuah barang yang bernilai jual tinggi. Dalam hal ini contoh-contoh bahan industri yaitu yang pertama ada tebu yang dapat dijadikan sebagai gula. Lalu yang kedua yaitu kedelai yang dapat dijadikan sebagai tempe, tahu, dan kecap. Lalu ada karet yang bisa dijadikan sebagai bahan. Terus ada bulu domba yang bisa dijadikan sebagai benang wol. Jadi contoh bahan industri ini adalah contoh-contoh yang dimana pertamanya adalah sumber dayanya diambil dari alam lalu dikelola menjadi sebuah barang yang jadi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Lalu yang terakhir yaitu energi baru dan terbarukan. Jadi untuk energi baru adalah segala jenis energi yang dihasilkan atau didapat dari
sumber energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Sedangkan energi terbarukan yaitu segala energi yang dihasilkan atau dimanfaatkan dari energi terbarukan saja. Contoh-contoh daripada energi baru dan terbarukan yaitu yang pertama ada tenaga surya, yang kedua ada tenaga angin, yang ketiga ada tenaga air, yang keempat ada panas bumi, kelima ada biomasa, yang keenam ada ombak, dan ada juga pasang surut air laut. Ya, demikian untuk pengertian dari bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, karena tidak ada pertanyaan dan saya rasa teman-teman sudah paham, untuk itu, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang penyebaran bahan pangan, dan untuk materi hari ini kita sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, saya silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa untuk bahan pangan adalah bahan yang digunakan untuk menjadi bahan makanan, sedangkan bahan industri adalah bahan yang diolah untuk bernilai jual tinggi, sedangkan energi baru terbarukan adalah energi yang dihasilkan untuk dimanfaatkan dari alam. Ya, untuk itu, untuk pertemuan berikutnya tadi sudah saya sebutkan bahwa kita akan mempelajari tentang persebaran bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Ya, jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang persebaran bahan pangan industri serta energi baru dan terbarukan, dan teman-teman saya harapkan untuk lebih rajin belajar, biarlah belajar agar ke masa depan bisa tercapai. Mungkin demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.